Anesong. Let's talk with Zon Pau and MC Bensu. Ya, yang diundang kali ini nggak usah diperkenalkan lagi. Betul Udah sekali. pasti semua kenal sekota Medan. Tentunya ada Betul sekali. Anesong. Welcome Anesong and Mr. Joe. Halo. Halo. Hai Mr. Joe. Apa kabar? Baik. Good, Luar good. biasa. Bro, Asik. PG, Ah. kali ini agak-agak aneh bro. Biasanya kan fansnya gadis, ya kan, ayai, aci-aci. Sekarang datang sama cowok. Ini bukan pasangan kan? Enggak. Calon. Hey. Bisa viral ini loh. Biasa begitu artis kalau udah ngetop memang agak melenceng-melenceng ini. Bro, Bahaya. kalau udah ketemu Anesong, boleh Iya. nggak sedikit lah nyanyi dulu bro? Biar Pembukaan. sore, bro. Tapi yang harus berhubungan dengan Andi Lau. Oh gitu ya. Nah, Aku ada yang berhubungan dengan Andi Lau, tapi Andi Lau Medan. apa? 路家尊爆了 boy. Oi. Anesong. Oke, jadi by the way seperti biasa bro, kalau di Medan saya yakin semuanya udah kenal lah ya. Surabaya, Jakarta dengan Anesong tuh udah sangat familiar dan kata-kata Anesong ini udah di trademark kalau nggak salah ya. Iya, sudah. Ya. Sudah ya. Sudah. Yang artinya adalah Suasana yang sangat enak sekali Woi. Oke. Itu bisa dipakai dimanapun loh bro. dimanapun. Yang 19 detik juga bisa. Oh itu udah pasti banget. udah pasti bisa Udah ya. pasti. Benar, Jadi benar. mungkin boleh lah intro sedikit lah bro. Silakan bro. Oh nama saya Andi PG. terjun Slogan dunia saya, hiburan berapa Saya lama? terjun ke dunia hiburan tuh sejak 2015. Oke. 2015 setelah itu ya akhirnya saya pikir harus ada perubahan di kota Medan yaitu bahasa Hokkien ya. Oke. Hokkien yang kita pakai sehari-hari itu bahasa Hokkien Medan, bahasa yang diturunkan dari orang tua kita ke kita itu ya. Jadi saya coba membuat cover sebuah lagu tentang motivasi. Karena yang terdahulu sudah ada lagu Hokkien tentang cinta, ada yang tentang happy-happy ya Ya. teman saya ya. Jadi akhirnya saya buat yang tentang motivasi. Ada yang untuk orang tua. Iya. Ya. Lagu pertama apa bro yang lu buat? Walang bolu hilang. Woi. Itu meledak lo ya. Yang di YouTube yang pengen meledak itu yang Ya, apa tuh? inilah. Ya di Ini. YouTube ini. Iya, iya, iya. Cuman agak-agak ini ya kan. Agak sialnya nggak dihitung ya kan. Ya, Nggak terhitung ya. namanya kena copyright ya kan. Kita kan pakai lagu orang. Betul, betul. Terinspirasi dari mana bro lagu ini bro? Lagu ini terinspirasi dari kehidupan pribadi lah seorang teman ya. Saya pernah mengenal seorang teman yang sesuai dengan lagu itu. Akhirnya pas saya ketemu, saya coba-coba buat sesuai isi hati saya yang mau saya sampaikan kepada teman saya itu. Dan tercipta lagu ini. Karena pas itu juga bului. Atau Bukan. gimana? Saya menceritakan kepada dia bahwasanya kita boleh jadi orang yang tidak punya uang, tapi yang penting jangan pernah mencelakai orang dan menipu orang. Itu. Karena kehidupan dia seperti kayak gitu. Jadi saya nasihati melalui lagu. Oh. Karena saya udah males ngobrol dengan dia, saya dari lagu. Setelah lagu ini booming, dia langsung berubah. Saya nggak tahu dia dengar atau enggak. Oh gitu. Berarti lagu itu khusus buat teman kamu itu ya? Iya. Iya, iya. Luar Dan biasa. bagi teman-teman Jumpa Rovers mungkin yang masih penasaran dengan lagu Walang Bolu Hilang, Iya. boleh langsung cek di YouTube-nya Andi PG. Andi PG dong. ya. YouTube-nya apa? Andi PG ya. Iya, Andi PG. Andi PG. Andi PG itu masih banyak orang yang nggak tahu. PG itu artinya apa sih? Perut gede. Itu dia. Perut gede. Terus Pria ganteng. pria ganteng. Andi Putra Gunawan. Itu yang benar. Andi Putra Gunawan. Ya, jadi bukan nama iseng atau Ya bukan nama panggung itu. bukan ya. Memang dibuat lebih simpel ya. Jadi Iya, PG lebih ya. simple. Karena nama itu sudah dipanggil dari sejak SD oleh teman-teman. PG ya. Andi PG. Oke. Tapi unik dia bro. Nah kali ini juga sama dong, Mr. Joe. Mau dong kita kenalan juga nih. Karena kan kita belum kenal nih bro. Iya. Jadi Mr. Joe ini adalah partner dari Andi PG. Iya. PG. Rex Indo. Rexindo. Betul ya? Kepanjangannya apa, Bro? Rex Indo. Ini ide dari dia sih sebenarnya. Apa tuh? Registrasi Sertifikasi Indonesia. I see. Gimana sih ceritanya? Sebelumnya sorry ya kita balik lagi ya. Oke. Tadi kan kita ngomongin kamu perjalanan menjadi penyanyi. Iya. Akhirnya terakhir kamu sempat terjun ke dunia kuliner. Kayak yang saya tahu ada bakpo, Iya, kari terus ada kari bihun, terus ada cai pao, ya kan? Semuanya terakhir ini ada sempat nasi booming. bodat lagi. Nasi bodat lagi. Iya. Itu kamu yang buat atau gimana itu? Orang rumah atau apa? Itu Mungkin bisa adalah sekilas kan. Itu adalah sebuah
rasa terima kasih saya kepada mertua saya karena beliau sangat baik. Beliau bisa kuliner tapi kemungkinan memasarkannya itu agak susah. Oke. Jadi saya coba memasarkan, ternyata di Kota Medan rata-rata semua oke lah rasanya. Antusiasnya Cocok ya. luar biasa lah. Dan ya. itu namanya anesong. Anesong. Betul, Iya. iya kan? Kari bihun anesong, Iya, bakpo iya, anesong. Jadi anesong itu sekarang sudah terjun di dalam kuliner ya. Iya. Berarti suatu hari nanti ada kemungkinan buka kopi tiam namanya anesong. Ada kari Mudah-mudahan. bihunnya, ada nasinya dan sebagainya Iya, ya. mudah-mudahan begitu. Kapan bro? Oke. Kapan bro? Itu rencana nanti setelah terkumpul modal dari Rexindo dulu. Akhirnya menyerempet ke Rexindo. Rexindo. Oke, kenapa kamu tiba-tiba dari nyanyi kuliner akhirnya kok terjun ke Rexindo ini, gimana ceritanya coba? Oke, saya coba membangun Rexindo ini bersama Jeffrey karena pertama kali saya merasakan bahwasannya hak cipta itu harus diproteksi. Itu sangat penting sekali supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain untuk dikomersilkan. Ya contohnya merek Anesong juga. Ya. Jadi saya coba Sudah register ya Anesong ya? register. Oke. Jadi saya coba memikirkan bagaimana caranya memproteksi sebuah merek itu. Akhirnya saya belajar sendiri. Setelah saya belajar sendiri, saya pernah menciptakan sebuah lagu yang hampir saja Disrobot. terpakai oleh orang lain. Jadi akhirnya saya belajar, semakin belajar, oh ini harus diproteksi. Saya belajar sendiri, saya proteksi sendiri. Setelah saya proteksi, saya jumpa saudara Mr. Joe ini ya. Jadi Mr. Joe ini mengajarkan saya lebih dalam lagi tentang hal proteksi. Tidak cuma merek, hak cipta, tapi ada hak untuk fotografer itu juga ada hak ciptanya ya. Iya, Ada iya. segala macam di situ. Maka itu kamu mulai dari diri sendiri. Iya. Dari Anesong kamu register, terus lagu yang kamu buat untuk saya Lucia Jompaule Boy juga Register. udah kamu register ya. Namun masalahnya mereka di Rexindo itu ya bagus lah, maksudnya untuk tujuannya udah pasti bagus. Sekarang yang agak kontroversi kan dari Andi PG yang selalu mengumbar di sosial media itu masalah perceraian bro. Sedangkan kita manusia berharap semuanya dipersatukan. Iya. Nah dari agama apapun tidak mengharapkan adanya perceraian. Betul. Seperti kata apa hari itu, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh Dipisahkan oleh manusia. Nah, pasti di belakang itu Dilanjutkan ada bro dong. sama dia. Coba apa? Kecuali Rexindo. Itu kalau manusianya berulah. Oh, berarti ada cerita hal yang sangat menarik dong selama Pasti ada. selama ini kan. Lagian kan semua orang kan berpendapat bahwasanya aduh PG ini kan karma buruk sebenarnya kalau kamu buat hal demikian. Malah kita berbondong-bondong pengen menyatukan semua orang kan. Benar. Bisa nggak cerita bro? Kenapa bisa konsen ke sana bro? Kalau itu saya serahkan kepada Mr. Joe untuk menjelaskan lebih baik. Oke. Boleh. Awalnya sih iya. Sampai kita yang ngurus perceraian ini pun kadang mikir kayak, apalagi kayak gue yang belum married ya. Kayak Oh gue belum yang- married ya bro? Kayak gue yang belum married. Oh iya. Gila. Ini bukan jualan sekalian kan? Enggak kan? Enggak, Oh iya, oke, enggak. oke. Terus? Pasar udah rusak duluan. Oh iya, lanjut. Jadi awalnya pun ya pikir gitu, siapa sih yang mau bercerai? Mm. Kejam banget gitu. Sedih banget kalau perceraian itu. Tapi di satu sisi kita nggak melihat ketika orang yang dalam masa perkawinan dia udah ngerasain satu keindahan, kenikmatan dari perkawinan itu tidak. Kadangkala berpisah itu bukan berarti tidak mendapat sesuatu yang bahagia gitu. Pasti juga ada bahagianya. Dalam perkawinan itu sendiri pun ada bahagianya. Mungkin sampai pada satu kesimpulan saya sering mengurus ini, saya rasa hadiah paling indah dari perkawinan, mau perkawinan di antara pasangan laki-laki dan wanita itu berujung perpisahan atau tidak, hadiah terindahnya tetap anak. Kalau kita bilang apakah berpisah itu suatu kejam, tidak juga. Kadangkala kebersamaan itu pun suatu kekejaman. Cuman gini bro, ini kan pengalaman juga bro ya. Kebetulan saya kan di dunia wedding nih. Yep. Nah setiap pria biasanya kan kalau ada sebutannya anjing katanya kan, ceritanya kan begitu. Iya. Nah setiap pria itu memang agak-agak sifatnya seperti itu. Namun seiring berjalan waktu yang saya perhatikan, mereka berubah bro. Dan terakhir mereka benar-benar jadi bahagia. Misalnya, kenapa kalian tidak memberikan kesempatan mereka untuk berubah? Misalnya, mungkin dinasihati sampai dia tobat misalnya kan, dan terakhirnya berubah. Kan nggak usah diurus cerainya misalnya. Pendapatnya gimana bro? Ini ngobrol ya, ngobrol ya. Oke, misalnya. benar.
kita pun juga mengurus sesuatu itu kita tahu dulu dong latar belakangnya apa. Ya gak mungkin perkara hari ini gue tidur di kamar sebelah, lu tidur di kamar sini, besok kita cerai gini. Kalau gue bilang gila aja. Gak mungkin kan. Kita itu pun menerima hal case perceraian atau apapun, ya kita lihat dulu alasan perceraiannya apa. Yang paling kita tanyakan itu adalah bagaimana dengan anak Anda. Kalau bilang mana ada sih satu keluarga yang benar-benar utuh tanpa ada keributan, ribut itu pasti banget ya kan. Tapi batas anjingnya ya, saya pakai kata anjing yang dari Bensu ya gitu. Iya. Batas anjingnya itu pun ada batasnya. Ini masih anjing apa bukan gitu? Ya kan. Kalau misalkan udah nggak sampai jadi anjing lagi, ya kita mau bilang apa lagi? Benar. Anjing itu baik loh. Anjing itu baik. Iya. Baik kalau dia nggak bisa sampai jadi. Berarti yang jelek istrinya itu. Perempuan. Wah, anjingnya baik kok. Enggak lah, pada dasarnya iya. sih kalian berdua pasti apalah menginterogasi lah pada Ya, dasarnya, pasti. menginterview lah, bukan Pasti. interogasi mungkin ya. Setelah tahu semua halnya, terutama setelah kena KDRT berulang kali mungkin. Ada nggak satu cerita yang memang menurut kalian itu ini udah kasihan kali lah ini, baru tergerak untuk yuk Ada. kita pisahkan. Ada. Coba kasih contoh lah satu dong. Kasih dong Nggak usah ceritanya. bilang namanya sih. Nggak usah nama. Cerita nggak usah simpel nama. aja bro. Ini lucunya ya. Ini cerita lu nih, jangan-jangan nih bisik-bisik. Bukan kan? Enggak. Oh ya bukan, oke. Real dia real. Oke. Oke. Lebih ke kita kembali ke yang tentang Yes. KDRT, mau kekerasan dalam bentuk fisik ataupun psikis. Verbal. Secara psikisnya si dalam pasangan itu. Nanti kita mungkin akan dua versi. Kalau tadi kita selalu beropini si laki-laki ini yang selalu beretikat buruk, mungkin kita juga punya cerita si wanita yang beretikat buruk. Jadi kita lebih fair dalam hal itu. Boleh. Kita kembali ke utama laki-laki dulu. Laki-laki yang ya main wanita. Itu Selingkuh. udah hal yang biasa lah gitu, hal yang main wanita. Kadang-kadang laki-laki itu begini, nakal boleh gitu, tapi jangan lupa yang di rumah gitu. Tetap lu senakal apapun lu balik ke rumah dong. Iya. Ini yang lucunya ini nggak cuman mau nakal di luar, habis itu bukan balik ke rumah, mau bawa yang di luar masuk ke rumah juga. Oh ya. Nah, gimana dong? Berarti dia udah tidak menghargai yang orang di rumah berarti kan. Yes, Nah, hal seperti itu hal seperti itu Sudah di luar akal sehat. di luar akal sehat. Case itu lucu banget, udah kita berjalan dengan sendirinya itu udah sama kayak drama TV banget kayak gitu loh. Sampai pada satu sisi saya bilang bencinya seorang wanita ini terhadap lelaki ini, sakit bencinya. Gue mau apain dia lah, gue mau jalur tempuh hukum yang seperti inilah. Apa yang kamu dapat? Kamu tempuh jalur hukum, kita bilang lah oke, kita pidanakan dia perselingkuhan, zina gitu kan. Tapi apa yang dia dapat? Masuk badan, puas. Dia masuk badan, dia kepala keluarga, dia masuk badan. Bagaimana dengan anak-anaknya? Bukankah lebih baik bercerai? Kalian masalah pribadi, kalian orang tua, dua orang dewasa, tidak mengakibatkan pada gagalnya pertumbuhan pada sang anak. Bercerai lebih baik daripada berlanjut lagi cerita ending gua laporin lo, gua laporin sini ini itu, habis duit semua. Jadi terakhir memang benar-benar memutuskan cerai. Bercerai. Dan setelah bercerai, bro melihat mereka bahagia, Belum terutama tentu. sang wanita. Saya sampai ada bilang ke klien saya, kamu pikir baik-baik ketika kamu mau bercerai. Mungkin sekarang kamu akan merasa berbahagia ketika kamu bercerai, tapi setelah kamu bercerai, kamu akan merasakan satu penderitaan akibat dari perceraian. Kadang-kadang menyesal mungkin ya. Bukan kadang menyesal, dia mungkin gak menyesal perceraian, tapi dia menyesal dengan situasi yang akan terjadi berikutnya. Iya. Ya, you get one, you lose someone. ya, itu yang membuat kita bisa menjadi tidak anesong. Nah, maka dari itu Reksindo mempertanggungjawabkan sampai ke jandanya. Kalau dia kurang bahagia, cari anesong, kita nyanyi bersama. Oh bukan di ini ya. Oh iya. Jadi Bro, aku juga penasaran nih. Tadi ceritanya ada juga wanita yang aing. Nah, Ada dong. Tapi yang paling banyak ya tetap laki-laki sih. Memang. Betulah. Persentasenya Kalau yang laki. wanita,
Yang berulah. Sebentar bro, kita sebelum masuk bro, bisa nggak? Karena laki-laki selama ini kan powerful nih, merasa dia kepala rumah tangga. Jadi sebenarnya dia juga tersiksa di rumah. Istrinya mungkin selingkuh lah, mau inilah, tapi karena gengsi bro, dia nggak berani cerita. Jadi terjadinya kalau wanita kan sifatnya pakai hati nih. Ada masalah dia curhat ke sana sini. Maka terakhir beritanya banyak nih masalah, wanita tertindas lah dan lain-lain bla bla bla. Karena kan ada beberapa teman saya cowok terutama, banyak loh bro, tapi mereka nggak berani cerita bro. Bisa nggak presentasi ini gara-gara hal gengsi itu? Bukan hanya cowok yang menindas wanita terakhir. Sebenarnya wanita juga banyak menindas Hanya cowok. bedanya itu dibicarakan atau tidak dibicarakan. Laki-laki lebih berani membicarakannya, lebih berani bertindak duluan lah, maksudnya gitu kan. Gitu lah. Kalau situasi seperti itu kurang lebih benar apa yang dibilang sama Koko John Paul sama Bensu gitu. Sebenarnya mungkin ada satu, kita kembali ke pola dasar seseorang wanita dan lelaki. Kalau wanita ketemu dengan wanita lain, kira-kira apa pertanyaannya? Gosip. Lelaki dengan lelaki lain belum tentu. Iya. Mungkin lelaki tidak akan se-ekspresif wanita gitu. Hari ini gini kan, anggaplah saya sebagai wanita ya, Andi nih tampar gue gini, tak gitu kan, gue pasti ribut langsung, si ini gini-gini, gue akan ceritain nih ke siapapun nih. Tapi kalau gue yang tampar si Andi diam aja, dia gak akan cerita ke siapapun. Malu dong. Dia gak akan cerita ke siapapun. Dan satu pertimbangannya seorang laki-laki mungkin nggak semua lebih logik, lebih menggunakan logika. Kadangkala dia berpikir dia nggak akan ceritakan ke siapapun, mungkin karena malu. Itu yang pertama paling besar. Yang kedua, karena mungkin dia mempertimbangkan anak. Jika psikologi anak sudah siap untuk bercerai, disitulah dia akan berbicara untuk mengatakan ya kita akan berpisah. Oke, kita masuk ke cerita bro. Yang wanita yang tadi bro. Yang wanita yang tadi situasinya sama. Mungkin rasa sakit itu yang dibuat wanita itu terhadap laki-laki, mungkin kalau saya pribadi menjadi laki-laki itu tidak dapat terima. Kita laki-laki mencari uang, pergi merantau jauh bertahun-tahun, mungkin setahun sekali baru pulang, berapa kali. Si wanita mungkin punya satu kebiasaan buruk dalam hal ekonomi. Artinya itu sifat boros, kita bisa bilang. Dia nggak cakap dalam mengontrol ekonomi keluarganya dia. Biaya-biaya untuk keluarga tersebut mungkin batas cukup itu seperti apa, nggak tahu. Batas cukup itu seperti apa? Tergantung masing-masing tuh. Iya, ada yang penghasilan 1 juta, anak bisa 5 tuh. Hidup tuh anak. Iya. Si wanita tersebut setelah mendapat uang, mungkin saya rasa itu bagi saya pribadi itu cukup untuk menghidupi keluarga. Tapi kenapa ada dengan sifat gue bisa bilang itu sancipa ya. Sancipa itu orang Jakarta banyak bilang, kita orang Medan sancipa gitu. Saya sorry, bukannya satu pada orang Medan. Diskriminasi pada apa? Sancipa itu dari kata 378. 378 itu maknanya pasal penipuan. Dari itu banyak banget lah, mulai dari pinjam duit sana sini. Kalau orang kelaparan berbuat buruk masih wajar. Tapi perut lu cukup, kenapa lu berbuat buruk? Mau gaya bro. Ya, fashion mungkin. Satu sisi mungkin itu Zaman now bro. Trending. Rumah boleh bobrok ya kan. Baju harus LV. Endingnya pada apa? Si laki-laki yang merantau ini tiap bulan kirim duit, pulang nggak ada yang ditabung. Yang malah yang ada dapat pengkhianatan, keributan. Ada lagi setelah itu ribut karena masalah ekonomi, berpisah. Si wanita bisa dengan santainya ngomong, pasti sebagian besar orang di masyarakat awam tuh berpikir laki-lakinya selingkuh karena nggak di rumah terus kan. Ya bisa jadi begitu. Laki-lakinya nggak kasih duit, tidak mencukupi. Kan cuma dia yang tahu aja kan. Iya, mungkin seperti itu. Tetapi dia bertahan cukup lama. Dia sudah tahu kejadian itu bertahun-tahun yang lalu, tapi dia diam. 8 tahun. Pisah ranjang ya udah entah taruh di mana deh. Bukan pisah ranjang lagi, entah hilang di mana deh. Kehidupan tetap dikasih, biaya tetap dikasih. Bertahan sampai waktu yang tepat.
Keluarlah Resindo. Barulah ketemu kita gitu. Tapi memang banyak sih cerita-cerita begini ya. Ya kita juga terima, tapi kita nggak langsung menampung, kita ngobrol dulu, pengen tahu ceritanya dulu. Konsultan juga dong. Iya. Hah? Yes. Kayak Sebenarnya konsultan juga dong. udah hampir begini ceritanya. Iya kan. Sebelum kita Karena saya yakin dalam lubuk hati paling kecil Anda berdua pasti juga tidak mengharapkan ada hal perceraian benar. kan. Kita lebih fokusnya ke anak. Apa sih yang kalian ributkan? Kalau memang betul-betul mau merebutkan sesuatu harta gono gini, bisa kita lakukan, tapi semua ke anak. Itulah salah satu manfaat hak cipta dan hak milik dari Resindo ya. Yes. Kalau untuk bisnis gimana? Untuk bisnis. Kamu kayaknya sekarang ini kan belakangan rame ya, yang bisnismen, Ramai sekali dia. kuliner, yang pingin memberi hak cipta untuk dia punya produk. Benar, Kan benar. banyak ngurus kayak gitu kan. Ada nggak yang ribet? Kan biasa kan ada yang ngurusnya mungkin bisnisnya baru pingin mulai, namanya mau dibuat hak cipta, Iya, cari kamu benar. gitu kan. Benar. Ada nggak yang sempat sudah berjalan, ada problem, nyari kamu, terus gimana sih cara menyelesaikannya? Mungkin ada satu Rebut problem, brand lah, rebut brand. rebut ceritanya brand ya. dan sebagainya lah ada gitu kan. ada kasus kayak gitu juga, dia sudah berjalan, Ada baru nggak? nyari kami kan, Ah. nyari solusi. Jadi solusi yang kami berikan adalah penambahan sedikit. Contohnya bisa keterangan. nggak? Bisa share nggak? Contoh mungkin Contohnya- kayak dia bisnis udah berapa puluh tahun, terus ada problem apa gitu kan? Kayaknya lebih bagus ambil contoh yang di sini aja ya. Oke. Apa tuh? Kembali ke yang bersangkutan. John Paul and Let's Eat. Oke. Ya, John Paul. benar. Ya, penambahan kata, penambahan tahun itu kemungkinan besar masih bisa diterima. Mm-mm. Penggantian logo, kita ada solusi mencari solusi. Itu contoh ya. Ya, Contoh berarti kan kayak misalnya satu nama Jompau ditambah lagi dengan Let's Jompau, berarti kan dua merek yang berbeda kita masukkan misalnya Kami gitu lagi. kan. Itu contoh branding yang bisa fight Ya, terganggu itu- lah ya. Iya, yang bisa masuk ke dalam sistem dan mereka bisa mempertimbangkan kembali. Nah, kalau untuk register dengan trademark bedanya apa? Kan kadang kan semua logo itu kan ada yang R, bulat, ada TM. punya T, Iya, ya TM. kan? Dia ada yang TM. Sebenarnya Bedanya apa tuh, Bro? saat mulai dari 2013 itu mulai dipisahkan. Hmm. Dulu itu sebenarnya sama aja sih, register trademark. TM itu dipakai dari negara di Amerika. Oh, Amerika itu ada dua model, ada TM, ada SM. R itu kita pakai sebagian besar juga negara-negara pakai R. R itu Registered. dia registered, artinya terdaftar. Itu kembali pada proses dari perlindungan hak merek tersebut. Kalau misalkan di negara tersebut memperlakukan hukum yang merek itu cukup cuman sampai ke tahap publikasi, oke, Itu R. TM udah perlu. Tapi kalau sampai dia perlu diselektif lebih dalam, Dia perlu TM. dia sampai ke register, perlu terdaftar. Ini ceritanya di TM Indonesia itu dulu nih. hanya sebatas pada masa Enggak, ini masa cerita tentang publikasi. artinya R dengan TM Iya, itu. masa kalau Iya. di yang berlaku di Indonesia register. register. Register Jadi nggak ada berarti kan TM. namanya belum jadi hak milik kan? Iya. Atau Register itu- maksudnya masih terdaftar tapi belum jadi milik kamu atau gimana tuh? Register itu setelah proses terdaftar. Oke. Tapi kan belum jadi milik kamu. Belum. Kan belum keluar sertifikatnya. Itu Belum. kan perlu proses 2-3 tahun kurang lebih kan. Iya, betul. Kurang lebih sampai dulu di bawah 2016, di bawah bulan 8 2016 itu kurang lebih sampai 2-3 tahun. Dulu lama banget. Nah, bisa ada kemungkinan nggak? Kayak udah daftar, dia tulis R, berjalan, setelah 3-4 tahun belum keluar, tiba-tiba ada nama yang serupa keluar, ya kan? Dia langsung keluar jadi TM, terus dia langsung tuntut balik sama orang itu bilang nggak boleh pakai lagi gitu. Bisa ada kemungkinan gitu nggak? Lu ngerti maksud gue kan? Ngerti gue maksudnya. Gue daftar, Oke, lu daftar nih. rupanya gue ditolak. Gue di Benar, reject gitu setelah 3 tahun prosesnya. kemudian kan. Sedangkan udah lu pakai, lu udah tulis R di sana kan. Yes. Oke. Ada yang masuk yang baru. Dia diterima atau tidak posisinya dulu ini? Kalau dia terima, Dia diterima dengan nama yang sama persis. yes. Sebenarnya kayak gini, di kasusnya kita pakai kata, saya kasih satu analogi di case yang apa ya, ayam geprek bensu lah gitu ya. Tadi Oke. kita bicara John Paul, sekarang kita berbicara bensu lah gitu. Iya. Tapi bukan Ini yang lagi viral juga, Iya. sempat viral kan. Oke. ayam geprek bensu ada dua.
satu yang artis gitu kan, satu lagi yang kepemilikan singkatan nama dia Bensula, Iya, Bensu. Ya. ya kan. Inilah owner yang pertama kali mendaftarkan. Di merek berbicara waktu, siapa lebih dahulu? Yang masuk duluan. Yang masuk duluan. Kalau saya masuk duluan, berikutnya si artis ini ikut nih. Tek 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 tek. Kalau saya ditolak, seharusnya dia pun ditolak. Kalau sama secara Namanya. keseluruhan, Iya. sama secara keseluruhannya sampai pada barang-barangnya, Sampai produk-produknya, betul. sampai produk apa. Ya. Kalau gue ditolak, dia pun pasti harus ditolak. Karena gue orang pertama yang masukin kan. Iya. Oke. Kita berbicara waktu, hanya selisih 7 hari 7 kok hari, case yang ini. Seharusnya. Ya. Seharusnya kan. Iya. Dan akhirnya Dan akhirnya yang menang artis atau yang itu? Yang Oh, pemilik Bensu pertama lah. Pemilik pertama kan. Usaha. Ya, Karena dia benar. duluan ini kan. Iya, Dia benar. duluan. Sesudah. Mau sampai Selisihnya. di case ini dramanya cukup lucu ya. Sampai yang artis ini fight nih, beli tuh. Pernah dengar yang case yang bengkel susu di Bandung? Dia komplain tuh, ada bensu nih gini-gini, tapi bengkel susu gitu. Dia fight ribut. Dari ketiga ada 3 pihak di sini. Iya. Ayam Yang berebut ayam atas geprek nama Bensu. Bensu, kan? Iya. Heeh. Bengkel susu ini yang pertama kali yang punya, yang terdaftar. Nama Bensu. Ini Bengsu. 2 belum ada. Oke. Ini 2 belum ada nih. Maka yang berhak atas nama Bensu itu ya ini. Bengkel susu. Tapi semua produknya kan berbeda. Apa hubungannya antara susu Iya, sama susu ayam? sama ayam beda. Jauh. Jadi itu nggak masalah ya berarti ya. Misalnya saya nih, saya Yes. buka nih, saya nggak buka ayam nih. Bisa saya buka MC. bebek Bensu, Mhm. boleh nggak bro? Lebih mendekati, berarti tidak bisa. Tidak. Karena Kembali dia ke- sama-sama ini Karena ya. lu kuliner juga, kulinernya kan daging apa gitu kan, mau Ya, serupa. Kita kembali ke lihat jenis. Tapi produk kalau yang dia lu lindungi. masukin nama Bensu, lu menjadi organized entertainment. Nama Bensu ini tidak ada di entertainment misalnya kan. Misalnya, Dia Bensu IO. wedding organizer Ya, misalnya. itu bisa. Misalkan, Itu bisa. misalkan. Seharusnya. Itu boleh. Kalau Itu tidak boleh. ada yang pakai Kalau nama misalnya Bensu kita cek. di dunia wedding. Terima kasih. Terima kasih, Anesong and Mr. Joe. Anesong. Juga Terima di- kasih untuk waktunya ya. Penambahan di Rexindo ini kan, Ah. kita juga memberikan satu service untuk customer kita, yaitu konsultasi gratis dan pengecekan merek itu gratis. Oke, luar biasa. Dan yang pastinya itu adalah harus terpercaya. Iya, Jadi setiap kita kontak dia pun bisa follow up. benar. Iya kan? Siapa Mereka yang nggak cepat. tahu Andi PG? Anesong. Masih banyak belum tahu. Berani kau membohong di Medan? Tidak berani. berani. Mampus Tidak hidup berani. kau, ya kan? Kita jaga Jadi nama baik lah. tidak usah khawatir. Mr. dengan Joe and Andi PG. PG, terima kasih untuk Ya. waktunya. Boleh dong satu kata-kata terakhir dari Anda berdua mungkin untuk pendengar atau Jompo Lovers dan juga City Radio Mania. Oke, sedialah payung sebelum hujan. Sebelum memulai usaha, pastikan surat-surat sudah lengkap semuanya dan sudah aman. Jadi bagi Anda yang masih sanksi tentang surat-surat yang sudah dibuat sebelumnya, boleh bawa ke kita bisa bantu cek untuk validasi apabila belum divalidasi. Mantap. Mr. Joe, Percayakan kepada kami untuk menjadi kacamata hukum bagi usaha Anda. asik. Oke, perfect. Jompo Lovers, luar biasa hari ini kita mendapatkan edukasi yang sangat mendalam. Sio Bekau, Andi PG dari penyanyi yang ada heng-hengnya, gila-gilanya. Hari ini bisa tahu tentang masalah hukum dan lain-lain. Terima Luar kasih biasa. untuk waktunya. Tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Nah, untuk full videonya bisa cek di YouTube Jompal Channel. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Anesong! Yup.